Al-Bajari wa Syekhul Al-Bani Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an ala inna awliya Allah la yahzanun. Sadaqallahul adzim. Yang pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu apapun dapat meluangkan waktu mungkin di dalam kesibukan masing-masing dapat berhadir bermajelis dalam rangka pertemuan penyuluh agama non-PNS Kecamatan Satui tiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah pada siang hari ini tempatnya di rumah Pak Bupati. Mungkin 2 bulan yang akan datang ya Mas ya, belum tadi rasanya kami belum Ustaz. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita karena giliran untuk membacakan manaqib auliya Allah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani atau Syekh Saman. Yang pertama-tama tadi kita baca Yasin, bertahlil dan kirim doa-doa pada almarhum almarhumah yang telah berada di alam barzah, di alam kubur. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang kita doakan tadi dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir yang mendoakannya pula, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istata min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wajabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bimajabihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutabaqi sunnatihi wal bahimati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'is sabilin nuri. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu maka berkatalah salah seorang daripada khalifah atau murid Syekh Saman Al-Madani, nama beliau Syekh Siddiq Al-Madani. Ujar Syekh Siddiq Al-Madani, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib, biografi, sejarah, kehidupan, amal ibadah, akhlak, budi pekerti, karamat-karamat awliya Allah itu, maka diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu adalah benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, hidup 2 hari bulan Dzulhijjah atau bulan haji, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah manasa kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yang riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan, aku kumpulkan akan sebahagian karamat guruku, kata Syekh Siddiq Al-Madani, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau adalah ahli syariat wa tarikat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika si Saman menunggu pintu kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika sah pada jahirnya sekalipun. Mudah-mudahan dengan barakah
karamat si Salman Al-Madani, kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ada jejak langkah kita. Mudah-mudahan dapat mengerjakan ibadah umrah apakah lagi naik haji dengan berkah karamat si Salman Al-Madani. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, "Man jarani ba'da mauti faka'annama jarani fi hayati." Barang siapa menjari kukurku nanti, kata baginda Rasul, ba'da mauti, setelah aku wafat, faka'annama jarani fi hayati, maka seakan-akan orang itu dapat menjari aku pada ketika aku masih hidup. Man jara kabari wajibat lahu syafaati, di dalam hadis lain, barang siapa yang menjari kuburku, kata Rasulullah, wajibat lahu syafaati, maka wajib orang itu mendapat pertolonganku atau syafaatku. Mudah-mudahan dari panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan, ada jejak langkah kita. Apabila sudah sampai jejak langkah kita pun dasar kata kawan, walaupun kita tak ada duit, orang nama apa karena orang nama mengatakan. Dulu kami waktu sekolah di pesantren kan diajari oleh guru kami itu, dan jadi bila mengamalkan doa ini, insya Allah akan kita menjajak dua tanah haram, Makkah lawan Madinah. Insya Allah akan menziarah kamu menziarahi kubur si Salman, di Bunda Siti Khadijah, kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan pun Allahumma yasir ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terwujud tahun 2012 Ramadan lalu diumrahkan yang dia bikin waktu itu selalu dirialungkan 25 juta, pesangon dari 5 juta. Gagal ke Madinah, asalnya tas atau 1, 2 muridnya hibak-hibak tas Allah, alhamdulillah. Dan tahun 2022 kemarin alhamdulillah awal juga itu pulang naik haji dengan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan apa ngarannya ya, katakanlah guru-guru ustaz-ustaz itu lebih banyak berdoa aja, banyak sembahyang doa, amalan-amalan diperbanyak, insyaallah rezeki itu mudah aja. Insyaallah rezeki itu mudah. Dan ketika kita ada pengalaman dulu di tahun 2012 itu ketika hendak mencium batu Hajar al-Aswad. Ipak manusianya, kita melihat kalau di TV itu luar biasa. Lalu kami dulu pasang guru di sini kenaikan apabila hendak mencium batu Hajar al-Aswad, kami tajatahikan di sana. Sembahyang hajat, sembahyang tobat, sembahyang hajat, baca istighfar 100 kali. Sembahyang itu hanya tawaf, tiba tawaf itu insya Allah kan pasti tak cium takut dalam batu Hajar al-Aswad. Menurut riwayat, batu Hajar al-Aswad itu adalah batu dari surga, mutiara yang putih. Kenapa dingarani dengan batu Hajar al-Aswad jadi hitam? Karena orang-orang kafir Quraisy dulu kan, orang-orang kafir itu orang-orang musyrik, tempat jiwa Tuhannya mencium, menyalami. Kan barang siapa di alam dunia ini pernah mencium, mengucap, menyalami batu Hajar al-Aswad itu, maka ini akan menjadi saksi kita di akhirat pada bahwa kita waktu hidup dunia pernah menyelaminya. Padahal anda kata tertinggal kan, umpamanya orang haji itu kan mencium, mengucap batu Hajar al-Aswad itu sah hajinya, sah. Tahun 2022 tadi kan ada namanya, kira-kira mungkin nangkawa mencium batu Hajar al-Aswad tahun 2022 tadi, paling-paling kira-kira tamu kehormatan atau dengan orang yang kayak apa namanya Ismail demikian melihat benar istilah kan itu nangkawa. Nah lalu jam 1 rasanya, jam 1 malam, kalau siang tuh sudah jam manusia tiba, sampai itu bodoh langsung ke Masjidil Haram, sampai itu sudah namanya sembahyang tobat 2 rakaat, baca istighfar 100 kali, sembahyang hajat, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah karamat si Salman Al-Madani dan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau jumpa menjaga batu Hajar al-Aswad di tawaf, bertawaf tuh langsung lagi baru berdiri ulun dia itu pengarahnya di pinggirnya tuh ditunjuk terus di Arab tuh mulai digurit sampai ke anunya tuh ke atas. Ini mau coba Hajar al-Aswad tuh mulai atas dan mulai bawah. Mulai bawah. Jadi mulai atas menuju mana itu. Coba ya terus. Rupiah macam-macam tasbih. Mereka alhamdulillah dua sekali mengutip, sekali dapat Hajar al-Aswad sama 3 kali namanya. Nah itu sampai berapa kali, 4 kali rasanya waktu umrah itu untuk Hajar al-Aswad.
Itu salah satu daripada pengalih batawasal lawan si Salman. Ada pulang pengalaman pribadi nyata di tahun 2022 waktu kami naik haji itu waktu apa namanya wukuf di Padang Arafah. Sama waktu di sini anak apa nah pacahan anaknya nah bibirnya mekar kita kayak ginjo apa namanya semuanya anak Paslin. nah betul pas wukuf di Padang Arafah panas benar bilangnya keluar itu nah rasa hangat mohon itu seberataan orang bukannya ajab bukan siksa memang artinya 45 derajat kepanasan nah jadi kira Mbak itu kan laki yang bibiniannya kan dia bisa orang jadi kita baca salawat bertawasul lawan sisaman Mbak itu antara guring lawan kada itu nah rasa ada mencup di bibir dia cakanya Mbak kata bini mungkin bini kan ya sampai wah ini tuh nah sampai wah ini tuh ingatan aja bibir tuh ini nah rasa kecup aja Mbak itu tuh bangunan langsung nanti ini nah ada lagi ya sampai balik ke rumah kayak lagi itu simpannya gitu kayak ginjo tadi adanya simpannya kesan kenang-kenangan itu yang paling besar apa paling berkesan waktu hukum di Padang Arafah itu rasa mencup di sini namanya sampai banyak sampai ingatan mantap apa itu rasanya paling berkesan jadi tawasul langsung sama beritaan orang-orang Niger bilang kayaknya nggak ada pacar bilang beritaan orang-orang Indonesia itu orang Bangladesh pas orang mati ngelinya ini non bidadari jar bisanya itu kalau itu ada itu bibir pajak asam asin nah dari gitu udah rasa dingin nggak itu anehnya itu apa imbah itu antara goreng lawan kada itu nah di Padang Arafah waktu wukuf itu dilihati kada lagi nah sedingin nyaman sampai bulik imbah datang di Padang Arafah itu kan semingguan 10 hari semingguan terusnya imbah penyerbulikan ke tanah air nah itu apa namanya pengalaman pribadi kita tentang apa batawasul lawan si Salman Al-Madani. Intinya apa? Yang penting ya, pertama yakin, yang kedua walaupun si wali itu perbuatannya menyalahi adat, tetapi kita harus yakin dengan kewaliannya. Kan wali-wali itu bermacam-macam. Ada yang tahu dari almarhum guru sebungkul waktu kami dulu belajaran malam Senin sana. Jadi beliau ada yang tahu dirinya wali, orang lain masyarakat yang lain kadang tidak tahu. Ada juga orang masyarakat yang banyak tahu pada orang itu wali, dirinya kan tahu. Yang paling nyaman itu di sini orang masyarakat warga yang banyak tahu pada orang itu wali, dirinya pun sendiri tahu itu pada wali kekasih Allah. Dan anak-anak tabiatnya radhiyallahu anhu itu sangat kasih sayang kepada orang yang talabul ilmi, khususnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula supaya berkhidmat, berkhadam, menjadi pesuruh, menjadi pembantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang saleh. Wah ini kalau orang pinnya ke Raudah itu sekali sebulan ya kalau masuk ke dalam tuh ada izinnya lah tadi Kementerian Arab Saudi itu ada izin dulu ke apa travel kan sebulan kita bulan dulu ya jarak awal pulang sekali aja haji itu juga. Ya kalau di luar itu tiap waktu di luar dengan itu nah kalau masuk ke dalam waktu 2012 itu belum berkandang kan. Yang kami naik haji 2022 tadi di pagar orang kan awal udah itu. Kalau dulu tuh ada apa aja kebebaran. Mulai jadi gambar, mengatakan ada foto, melihat aja orang semalam ada bayana. Kalau menjampai yang biru anak Rasulullah kan ada wahyu di pagar orang di kandang orang. Jadi Ismail di kandang dola. Kandang. Semalam waktu tahun 2022 itu Multajah bintu Baitullah sama lawan Hijri Ismail di kandang itu nah. Melihat tadi kita tapi ini dibuka pada dan daripada segala orang yang awam dan khawas dan ada tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai kepada had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan kepada ayah dan ibunya. Lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan malawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekali.
Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantuan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka telah kesahlah ia seperti orang yang sedang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangun ia daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq dua rakaat. Kan dalam hadis kalau barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat, maka sama seakan-akan pahalanya, ganjarannya, balasan dia apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengerjakan ibadah umrah. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan atas sebut Rasulullah mengenai kita bisa banyak duha itu penarik rezeki itu. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada lajat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah dia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Maka manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran, guru mengaji di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan kata si Saman, barang siapa menyeru akan daku. Dengan apa? Dengan katanya ya Saman pada ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, maka orang itu akan aku tolongi dengan barakah rahmat si Saman Al-Madani. Dan setengah daripada wasiat si Saman Al-Madani, barang siapa kata beliau membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astaq ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali futur. Nah, kira-kira hanya itu dapat kita sampaikan sekadar memenuhi hajat permintaan sahibul hajat dan hajat kita pada taat. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersilaturahmi, baca amaliyah, baca yasin, bertahlil, mendoakan kepada almarhum almarhumah, dan disambung dengan pembacaan manakib walaupun sekilas sepintas, karena berataan hafal di berataan, paling-paling ya pengalaman sedikit-sedikit kan yang kita tambahkan. Mudah-mudahan dengan barakah karamat Saman Al-Madani, berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat melangkahkan kaki mengerjakan ibadah umrah ke tanah suci, mengerjakan ibadah haji, dan diberikan hidup bahagia dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.